Halo, balik lagi di channel Perfib dengan gue Tobi. Kali ini gue mau bawain segmen baru yang akan berisi tentang kasus-kasus atau cerita-cerita yang menarik nantinya akan gue bahas ini. Dan kasus yang pertama akan gue bahas adalah kasusnya Ed Gein atau Edward Theodore Gein. Tapi sebelum kasus ini gue bahas, kita intro dulu. Nah, sebenarnya kasus Ed Gein ini bukan sebuah kasus yang fantastik gitu ya, seperti serial killer pada umumnya yang mempunyai metode pembunuhan brutal, terus tersusun rapi gitu, memiliki angka-angka rahasia gitu ya. Kasusnya Edward Theodore Gein ini lebih ke fetis menurut gue kan. Buat kalian yang nggak tahu fetis, silakan googling gitu ya, karena fetis adalah sebuah referensi seksual yang dimiliki setiap manusia gitu. Dan gue yakin buat kalian yang menonton juga memiliki fetis yang berbeda-beda gitu. Ada yang suka kaki, ada yang suka punggung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, salah satunya adalah Edward ini memiliki fetis yang menurut gue cukup mengerikan. Dan untuk lebih relate-nya gue bakal menceritakan profil si Ed Gein ini ya, supaya kalian lebih mengerti dan memahami ceritanya si Ed Gein ini gitu. Nah, Edward Theodore Gein ini lahir pada bulan Agustus 1906. Nah, Edward Theodore Gein ini dilahirkan pada bulan Agustus 1906, dan memang ini sudah sangat lama gitu. Kalau memang si Ed Gein ini masih hidup, kemungkinan umurnya sudah mencapai 100 tahun lebih gitu. Dan si Ed Gein ini lahir dari pasangan Augusta dan George, serta memiliki kakak laki-laki yang bernama Henry gitu ya. Kalau ngomongin masalah keluarga, memang keluarga si Ed Gein ini bisa dibilang mempunyai masa lalu yang cukup tidak mengenakan gitu untuk diceritakan gitu. Dari bapaknya yang seorang alkoholik gitu ya, sering memabukan, sering pulang malam, dan contohnya juga kasar gitu. Dan Augusta ini seorang ibu yang bisa gue bilang religion freak gitu ya, karena memang semasa hidupnya dia hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh agamanya gitu. Dan Augusta ini mendidik anaknya juga sangat keras melewati ajaran agama-agamanya yang dia anut gitu, sehingga menjadikan anaknya itu memiliki kepribadian yang freak dan sedikit radikal gitu. Si Augusta ini memutuskan untuk pindah dari sebuah kota ke sebuah pedesaan yang bernama Penfield pada tahun 1915. Dan di sana dia membeli sebuah rumah yang cukup besar dan memulai hidup freaknya dan mensupport religionnya gitu. Penfield ini sebuah pedesaan yang bisa dibilang terisolasi, terpencil, dan juga ini mengakibatkan anak-anaknya tidak bisa bersosialisasi gitu. Dan Penfield ini adalah sebuah pedesaan yang memang terpencil dan jauh dari kota gitu. Jadi membuat anak-anaknya tidak bisa bermain seperti anak-anak pada umumnya gitu. Secara profil emang Ed Gein ini tidak bisa bergaul gitu ya, karena memang Penfield ini desanya sangat-sangat terpencil dan terisolasi. Dan kalau lo tahu anak-anak yang ujung-ujungnya jadi psikopat gitu, yang berkelakuan aneh gitu, itu karena memang anak-anak ini tidak sanggup atau tidak mampu menyerap apa-apa yang seharusnya dia dapatkan di kehidupan bersosialisasi gitu. Nah, si Ed Gein ini nggak dapat, karena yang Ed Gein dapat itu hanya ajaran-ajaran dari orang tuanya gitu. Makanya membentuk sebuah karakter yang sedikit freak gitu. Dan kalau kalian pengen tahu profil-profil masyarakat di sana gitu ya, karena memang di era-era tersebut di sebuah desa di Amerika itu warganya memiliki peran masing-masing gitu. Ada yang jadi petani, ada yang buka toko atau yang lainnya gitu. Jadi memang di sana masyarakatnya saling melengkapi gitu. Nah, si Ed Gein ini dinilai tidak mempunyai peran yang penting gitu, karena si Ed Gein ini bisa dibilang hidupnya hanya di rumah dan tidak pernah bersosialisasi. Kita lanjut ke tahun 1940. Nah, di tahun 1940 ini bokapnya si Ed ini meninggal karena gagal jantung. Kedua anaknya ini harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga gitu. Bekerja secara serabutan, ada yang benerin pintu, ada yang jagain anak gitu ya. Maksudnya dia memang bekerja secara serabutan untuk membantu ibunya gitu, membantu keluarganya agar ekonominya terpenuhi gitu. Dan mereka memang sudah diterima oleh masyarakat karena dari karakternya kelihatannya aneh gitu ya. Tapi untuk masalah pekerjaan mereka cukup konsisten dan cukup rajin. Kita lanjut ke tahun 1944. Di tahun 1944 ini terjadi sebuah
kecelakaan di rumah Agusta atau ibunya si Edgen ini. Dimana ketika si Edgen dan Henry ini bekerja di ladang, mereka pengen membakar semak-semak kering. Dan lu tahu historinya, kalau kita ngebakar semak-semak kering itu apinya itu bakal cepet banget gede gitu. Dan ini terjadi kepada mereka gitu. Ketika mereka sedang membakar semak-semak dan apinya tidak bisa dikontrol, akhirnya si Henry tewas terbakar. Nah, ini bisa dibilang awal yang unik gitu, karena karakternya si Ed ini mulai terbaca oleh polisi. Dimana ketika polisi datang untuk menanyakan seperti apa kejadiannya, si Ed ini awalnya bilang tidak tahu menau gitu tentang si Henry ini, tidak tahu letak tubuhnya di mana. Tapi setelah beberapa investigasi, ternyata Ed tahu betul di mana tubuh si Henry ini ditemukan. Dan ini menjadi sebuah asumsi, mungkinkah si Edgen ini membunuh si Henry, karena memang pada masa itu tidak ada bukti-bukti yang konkret apakah si Edgen ini membunuh si Henry atau tidak. Dan ini menjadi pukulan yang cukup keras bagi Edgen karena kehilangan sosok kakaknya. Nah, kita lanjut ke tahun 1945. Dan 1945 ini bisa dibilang tahun dimana kematiannya dari Agusta, tahun setelah si Henry ini meninggal. Dan ini menjadi pukulan yang sangat keras bagi Ed, mengingat seorang anak yang bisa dibilang mengagung-agungkan ibunya dan sekarang malah meninggal gitu. Jadi kalian bisa bayangin kalau kalian mengagungkan seseorang gitu dan orang itu meninggal, pasti rasa kesepian, rasa sedihnya itu sangat mendalam. Dan ini juga dirasakan oleh si Edgen ini. Dan bisa dibilang Agusta melahirkan karakter baru kepada Ed gitu, karena setelah Agusta meninggal, si Ed ini menjadi orang yang psikopat abis, yang aneh abis, dan juga super menyendiri gitu. Yang dimana biasanya dia ngurusin ibunya, dan setelah ibunya meninggal ya dia hidupnya hanya di rumah aja gitu. Keluar juga cuma buat mensupport kehidupannya, beli makan atau beli yang lainnya. Dan terakhir pun rumahnya terlihat memang sudah mati listriknya, menandakan kalau dia tidak mampu untuk membayar listrik. Nah, akhirnya kita maju lagi ke tahun 1957. Dan ini bisa dibilang tahun kasus ini terjadi. Dan kasus ini terjadi pada bulan November gitu. Dan kita kalau ngomongin masalah desa gitu, desa Plainfield khususnya, bahwa di Amerika sana memang desa-desanya pada era itu memiliki kultur sendiri. Misalnya kayak hunting season gitu ya, dimana biasanya orang-orang sana keluar membawa senjata untuk berburu, dan hasil buruannya biasanya dijadikan sebuah trofi. Kalau kalian pernah melihat kepala rusa dipajang, nah itu jadikan sebuah trofi. Nah, berhubung si Edgen ini tidak bisa berburu hewan, dia berburu manusia. Dan kejadian ini terjadi di sebuah toko hardware, sebuah toko perkakas, dan korbannya ini bernama Bernice Warden. Jadi pada tanggal 16 November ini, si Bernice Warden ini menghilang entah kemana. Dan adik dari Bernice ini datang untuk mengecek lokasi karena memang dia curiga warga-warga di sana ngintip gitu lah jendela. Penasaran kenapa si Bernice Warden ini kayak di panggil-panggil itu nggak ada warning sama sekali. Dan masyarakat di sana melihat ada bercak-bercak atau jejak-jejak darah yang ada di dalam toko tersebut. Si adik dari Bernice Warden ini masuk dan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam toko tersebut. Nah, dan kita bisa tahu kasus ini juga karena anaknya dari Bernice Warden ini, dia memberikan testimoni bahwa beberapa hari sebelum kejadian ada seseorang yang masuk gitu ya, ngecek harga antifreeze. Setelah gue riset, antifreeze ini adalah sebuah liquid dimana biasanya digunakan untuk mobil-mobil yang jalan di musim dingin gitu ya, agar engine-nya tidak beku. Akhirnya adiknya Bernice ini laporkan kepada polisi, dan memang adiknya Bernice ini sudah menaruh curiga gitu ke Edgen karena memang kelakuannya di desa tersebut sangat aneh gitu. Dan akhirnya polisi datang ke rumah si Edgen ini, dan ketika polisi datang memang rumahnya terlihat tertutup dan
gelap gitu, memang listriknya sudah mati. Akhirnya polisi masuk lewat tumpukan kayu bakar, kalau kalian tahu, yang mana biasanya itu digunakan di era tersebut. Dan akhirnya polisi memaksa masuk lewat celah tersebut, dan karena di dalam rumahnya ini gelap, polisi akhirnya nyenter gitu kan, pakai senter, dan akhirnya polisi nggak sengaja menyenggol sesuatu. Dan gilanya, ketika polisi melihat apa yang disenggol ini, ternyata memang ini adalah tubuhnya si Bernes Warden. Dan yang bikin gilanya adalah si Bernes Warden ini digantung secara terbalik, dan tubuhnya memang sudah dibelek dan dijadi dua agar jeroannya diambil gitu. Kalau kalian pernah ke pasar atau melihat daging-daging yang digantung secara terbalik, nah si Bernes ini kejadiannya seperti itu. Dan saat itu juga si Edgen ini langsung ditangkap. Dan ketika ditangkap, si Edgen ini tidak mampu memberikan testimoni, dan emang si Edgen ini benar-benar diam pas ditanyain oleh polisi gitu. Ada yang bilang juga sebuah rumor bahwa polisi di sana menggunakan cara kekerasan agar si Edgen ini berbicara. Tapi setelah beberapa investigasi dengan beberapa cara interview, akhirnya si Edgen memberikan sebuah testimoni. Dan akhirnya polisi ini menggeledah rumah si Edgen ini untuk mencari tahu motifnya apa. Maksudnya dia mencari tahu ngapain sih lu kayak gini, maksudnya membunuh orang kayak gini. Dan memang kebetulan beberapa warga di sana juga hilang secara misterius tanpa kabar gitu. Apakah ini karena ulah Edgen juga atau bukan gitu. Dan ketika polisi menggeledah rumahnya si Edgen ini, ada hal yang lebih gila lagi menurut gua. Dimana polisi menemukan sebuah amplop gitu, terus ada rambut-rambut, pas diangkat itu adalah kepalanya Mary Hogan. Dia adalah pemilik bar yang biasanya didatangi oleh supir-supir truk untuk minum-minuman bir gitu atau segala macamnya. Dan ketika polisi masuk ke rumahnya, memang totally itu semua berantakan gitu. Dapurnya hancur, ruang tamunya hancur, dan memang sudah sangat bau gitu. Udah gitu listriknya juga mati. Dan gilanya lagi, ketika polisi sedang menggeledah rumahnya, polisi menemukan sebuah pintu yang masih tertutup, dan ketika dibuka ternyata itu adalah kamarnya nyokapnya Edgen. Dan ini memang berbanding kebalik sama ruang tamu atau dapurnya. Ruangan ini memang bisa dibilang cukup rapih, bersih, dan pokoknya nyaman untuk ditinggali. Hanya ada segelintir debu yang memang dibiarkan gitu. Dan Edgen menjaga kamarnya ini agar supaya dia tetap merasakan kehadiran Augusta ini di kamar tersebut. Dan lebih ganas lagi, polisi menemukan benda-benda yang bisa dibilang cukup mengejutkan pada tahun 1950-an gitu. Lu bisa nemuin sarung tangan dari kulit, terus ikat pinggang dari pentil tete gitu. Tete juga tete wanita gitu. Dan nemuin bangku dari kulit manusia, kan legging pun dari kulit manusia. Dan ketika polisi menanyakan alasannya kenapa dia melakukan itu, si Edgen menjawab ini dilakukan karena dia ingin menjadi wanita seutuhnya, ngikutin ibunya. Dan ini menurut gue menjadi sebuah fetis yang terlarang gitu, yang mengerikan gitu. Dimana kok ada manusia yang memiliki fetis yang semengerikan ini di tahun 1950. Dan ketika ditanyai lagi oleh polisi, Edgen ini mengaku hanya membunuh 2 orang tersebut gitu, dan sisanya Edgen itu ngambil dari mayat-mayat yang masih fresh di kuburan gitu. Jadi dia malam-malam gitu ya datang ke kuburan, gali buat ngulitin mayat-mayat tersebut. Nah makanya ini menjadi fenomena yang menurut gua gila banget pada masa itu, karena orang-orang tidak menyangka bahwa kok ada gitu orang yang sepetis ini gitu, yang semengerikan ini gitu. Dan Plainfield menjadi sebuah kota yang sangat ramai pada saat itu dan menjadi fenomenal dari dulu sampai detik ini. Dan ketika si Edgen ini mau dibawa ke persidangan,
ketika dites kejiwaannya dia tidak layak untuk mengikuti persidangan tersebut karena memang dinilai gila gitu. Jadi polisi memutuskan untuk memasukkan si Edgen ini ke rumah sakit Central State Hospital. Dinyatakan gila dan dimasukkan ke rumah sakit Central State Hospital untuk direcovery kejiwaannya agar supaya bisa mengikuti persidangan. Dan akhirnya setelah 10 tahun, akhirnya si Edgen ini dinyatakan sembuh dan waras dan siap untuk dibawa ke pengadilan. Tapi ketika dibawa ke pengadilan ini memvonis bahwa si Edgen ini tidak bersalah karena memang pas tahun kejadian itu si Edgen ini memang sudah tidak waras gitu, bukan manusia normal pada umumnya, bukan kejahatan yang diplan terus dijadiin pembunuhan gitu. Memang si Edgen ini totally memang sudah gila dan keluarga korban pun tidak bisa menuntut apa-apa karena memang hakim menyatakan dia tidak bersalah gitu. Edgen akhirnya meninggal pada tahun 1984 karena kanker pernapasan dan memang pengadilan menjatuhi hukuman dia harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa itu sampai nyawanya tamat gitu, sampai memang benar-benar mati. Jadi Edgen akhirnya mati di tahun 1984 karena kanker pernapasan. Nah itulah cerita Edgen sang Leather Pest. Gue mohon maaf kalau memang masih banyak kesalahan. Next akan gue perbaiki dan jangan lupa nonton video-video Profip yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di storytelling selanjutnya.